Oi cuy, apa kabar nih kalian semua? Semoga baik-baik ya. Di video kali ini gue pengen sharing PC rakitan gue lagi nih ke kalian dengan specs yang udah lumayan mentokanan banget. Buat prosesornya di sini gue pakai Intel Core i7 13700K dan buat GPU atau VGA-nya gue pakai Nvidia RTX 4070 Ti. Secara looks atau tampilan, menurut gue PC ini keren dan elegan banget sih karena gue pakai casing Height Y40 yang menurut gue desainnya keren dan elegan banget. PC ini gue rakit peruntukannya untuk gaming game-game AAA di resolusi 1440p dan untuk editing video 4K juga ya cuy. Menurut gue sih PC ini udah sangat-sangat capable sih untuk peruntukan gue tersebut. Jangan lupa tonton terus videonya sampai akhir ya, karena di akhir video gue bakal ngasih tahu total budget dari rakitan PC kali ini. Untuk kalian yang berminat buat rakit PC ini, seluruh link pembelian komponen yang gue pakai di rakitan PC kali ini ada di kolom deskripsi ya cuy. Oh ya, buat kalian yang tertarik juga untuk dirakitin PC-nya, bisa banget langsung DM aja ke Instagram gue @converse_, karena gue udah open lagi untuk rakit PC-nya nih sekarang. Oke, without any further ado, langsung aja yuk kita mulai videonya. Pertama-tama gue pengen jelasin parts-parts apa aja yang gue pakai di rakitan PC kali ini ke kalian. Pertama, buat prosesornya, di sini gue pakai prosesor dari Intel Gen 13 Core i7 13700K. Kenapa gue pilih pakai prosesor ini? Karena menurut gue prosesor ini secara performance udah capable banget untuk gaming game-game AAA terbaru di resolusi 1440p dan untuk video editing 4K. Secara performance, prosesor ini juga 1112 dengan i7 Gen 14 14700K. Bedanya cuma sekitar 5% aja cuy maksimal saat gaming. Gue di sini sengaja menghindari pakai Intel Gen 14 14700K karena di Gen 14-nya Intel cukup problematik dan banyak banget kendala yang dialamin mulai dari blue screen sampai CPU yang mati total. Walaupun Gen 13 juga ada resiko terdampak juga sih, tapi based on data yang gue lihat di forum-forum, Gen 14 jauh lebih banyak terdampak dari skandal Intel daripada Gen 13-nya cuy. Buat kalian yang hanya menggunakan PC-nya untuk gaming aja, bisa pilih juga varian KF-nya ya cuy biar lebih hemat. Next, buat motherboardnya, di sini gue pakai motherboard dari merek ASRock B760 Pro RS. Yes, menurut gue Mobo ini biasa aja sih dan nothing special dan affordable untuk sebuah Mobo yang udah support RAM DDR5. Motherboard ini cukup aja untuk ngehandle i7 13700K. Gue nge-saving di build kali ini di Mobonya sih, dan gue juga rekomen kalian kalau ada budget lebih bisa banget untuk pilih motherboard B760 yang lebih oke daripada Mobo ini. Nanti gue kasih beberapa opsi Mobo lainnya yang lebih oke di deskripsi juga ya cuy. Next, buat RAM-nya, di sini gue pakai RAM DDR5 64GB dari merek Corsair Vanquish RGB 2x32GB yang speednya di 6000 MHz CL30. Di sini gue spend lebih di RAM-nya karena selain untuk gaming, gue juga ada kebutuhan untuk editing video 4K yang lumayan berat dan membutuhkan RAM lebih. Buat kalian yang cuma pengen gaming aja, gue saranin ambil RAM 32GB aja cuy, udah cukup banget. Dan selisih uangnya bisa buat upgrade motherboard atau VGA-nya. Next, buat GPU atau VGA-nya, di sini gue pakai GPU dari Nvidia RTX 4070 Ti dari merek PNY, tipenya XLR8 Verto Gaming OC. Di sini gue pilih pakai RTX 4070 Ti karena menurut gue RTX 4070 Ti udah cukup banget untuk mainin game-game AAA terbaru di resolusi 1440p dengan settingan mentokanan. Buat video editing, GPU ini juga udah lebih dari cukup banget sih menurut gue. Kenapa di sini gue nggak pilih pakai RTX 4070 Ti Super aja? Karena menurut gue dengan harga RTX 4070 Ti Super yang sekitar 20% lebih mahal daripada RTX 4070 Ti, kita cuma ngedapetin sekitar 5-10% performance improvement aja di resolusi 1440p, dan menurut gue itu kurang worth it sih. Buat harganya sendiri, RTX 4070 Ti juga sekarang udah mirip-mirip gitu cuy harganya dengan RTX 4070 Super non-Ti. Tapi kalau kita bandingin performance-nya, RTX 4070 Ti unggul sekitar 10-15% dibanding RTX 4070 Super non-Ti. Oh iya, RTX 4070 Ti dari merek PNY ini juga secara suhu udah adem banget ya, dan saat gaming suhunya cuma di sekitar 60-70an derajat aja. Gak berisik juga lagi. Secara desain juga menurut gue udah cukup oke kok. Next, buat CPU coolernya, di sini gue pakai AIO water cooling dari merek NZXT Kraken Elite 240. Gue pilih pakai AIO water cooling ini karena secara tampilan menurut gue udah keren banget karena ada layar yang bisa kita custom gitu cuy, dan secara performance juga udah cukup banget untuk ngehandle i7 13700K.
Lanjut ke SSD, di sini gue pakai SSD dari merek Samsung 970 Evo Plus yang 1 TB. Yes, gue tahu ini SSD PCIe Gen 3 dan gue pakai SSD ini karena ini SSD satu-satunya yang available di studio gue. Gue juga sangat-sangat rekomen ke kalian untuk pakai SSD yang Gen 4 aja ya, bisa pakai Samsung 980 Pro atau 990 Pro. Nanti linknya gue kasih di deskripsi juga cuy. Next, buat power supply-nya, di sini gue pakai PSU 850 watt dari merek Corsair RM850E. Gue pilih pakai PSU ini karena secara brand, Corsair nggak perlu diragukan lagi sih kualitas PSU-nya. PSU ini juga udah punya sertifikasi 80 plus gold, fully modular, dan 850 watt udah cukup banget buat ngehandle i7 13700K plus RTX 4070 Ti. Dan masih punya banyak ruang untuk kalian yang mau upgrade PC kalian ke depannya. Lanjut ke casingnya, di sini gue pakai casing yang keren banget menurut gue dari merek Hyde Y40 yang warna hitam putih gitu cuy. Gue suka banget sih sama desain dari casing ini, menurut gue kelihatan elegan dan bisa banget nge-showcase part-part PC kita dengan baik. Desain dari casing ini mirip kayak casing-casing dual chamber gitu, kayak Lianli O11 dengan front panelnya yang kaca juga. Dan yang paling bikin casing ini bener-bener stand out menurut gue adalah casing ini udah include dan dia udah pakai vertical GPU mount yang bikin GPU kalian ke showcase banget dan feelsnya jadi kerasa penuh dan beda aja cuy dari casing lainnya. Secara build quality juga casing ini juga udah solid banget, besinya kerasa tebel, nggak lembek, dan banyak banget detail-detail kecil yang diperhatikan di case ini. Last but not least, buat fan casingnya, di sini gue pakai fan yang keren banget juga dari merek Lianli, Unifan SL Infinity 6 piece. Gue suka banget sama fan ini karena dari segi desainnya menurut gue keren dan clean banget. Pemasangannya juga mudah karena dia bisa di-connecting antar fan-nya tanpa perlu kabel, tinggal di slide aja. Secara performance juga fan ini udah cukup oke airflow-nya dan relatif nggak berisik cuy. Sip, komponennya udah semua, langsung aja yuk kita rakit PC-nya. Sambil ngerakit PC-nya, gue pengen sambil sharing dan ngobrol-ngobrol nih ke kalian semua. By the way, sorry banget buat kalian yang pada nanyain karena setahun terakhir YouTube gue nggak aktif karena lagi sibuk di kerjaan yang lain nih. But I'm back and hopefully akan upload rutin lagi cuy. Kurang lebih setahun gue ninggalin dunia perpisian, ternyata banyak banget ya berita-berita dan isu yang lagi naik saat ini. Mulai dari skandal Intel di Gen 14 dan Gen 13-nya yang banyak ngalamin CPU-nya jadi mati total dan juga blue screen. Ryzen 9000 series juga udah launch, terutama yang varian 9800X3D-nya sih yang menarik banget buat gue. Dan awal tahun depan juga rumor-rumornya Nvidia mau launching RTX 5000 series nih cuy. Gue excited banget sih untuk mantengin apa-apa aja yang baru di tahun 2025 nanti, terutama RTX 5000 series yang bakal launch. Ya, walaupun secara harga udah pasti RTX 5000 series bakal nggak make sense lagi, tapi yang menarik di sini menurut gue adalah persaingan dari kompetitor-kompetitornya, yaitu AMD dan juga Intel, yang most likely akan bertarung di segmen low to mid-end. AMD dengan RX 8000 series line up-nya dan juga Intel dengan Battlemage ya kalau nggak salah namanya. Ini yang menarik sih menurut gue excited banget lihat seberapa kuat AMD dan Intel ngasih kompetisi ke Nvidia di tahun 2025. Karena menurut gue adanya kompetisi ini baik banget dan yang diuntungkan adalah kita sebagai konsumen. Nvidia jadi nggak bisa lagi semena-mena masang harga, dan dengan adanya kompetisi yang baik dari AMD dan Intel di segmen low to mid end ya walaupun di segmen high end nggak ada yang bisa ngelawan Nvidia sih saat ini, dan most likely harga GPU high end dari Nvidia akan jadi tetap nggak ngotak. Tapi menurut gue persaingan di low to mid end ini adalah awal yang bagus buat market GPU dan buat kita sebagai konsumen. Hal yang bisa kita lakukan adalah dengan mendukung dan support brand-brand yang bisa memberikan value dan performance yang baik buat kita sebagai konsumen dengan membeli produk yang value-nya baik dan enggak ngebeli produk yang value-nya nggak bagus. Di situ sih kekuatan kita sebagai konsumen. Kalau ada brand yang pasang harga tinggi dengan performance yang B aja, ya jangan dibeli. Ya walaupun gue tahu sih bakal tetap banyak yang beli, tapi diusahakanlah jangan dibeli guys. Kalau kita tetap beli produk mereka, ya mereka bakal tetap semena-mena aja untuk pasang harga. Overall gue excited banget sih untuk ngeliat apa-apa aja yang bakal launch di tahun 2025. Nanti gue bakal share-share lagi pastinya ke kalian kalau ada berita-berita terbaru. Akhirnya jadi juga cuy PC-nya. Langsung aja yuk kita first boot dan moga-moga nyala deh ya.
Dan nyala dong PC-nya, alhamdulillah. Menurut gue looks dari PC ini keren banget sih dengan casing Hype Y40-nya. Tampilannya kelihatan clean dan elegan, dan GPU-nya juga jadi makin stand out juga karena dipasang secara vertikal. Kelihatannya tuh jadi kayak penuh banget PC-nya cuy. Buat detail performance-nya sendiri, langsung aja gue udah tes gaming di PC ini di beberapa game AAA terbaru. Kalian bisa cek sendiri performance-nya di footage pengetesannya ya. Split up. I'll draw their attention while you escape. I'm not leaving your side until we've saved my brother. We're almost back outside. Good.
Well, gimana? Menurut kalian oke nggak rakitan PC kali ini dengan kombinasi prosesor Intel Core i7 13700K dan RTX 4070 Ti? Looks-nya gimana menurut kalian? Keren nggak? Menurut gue sih looks dari PC ini keren banget dengan casing height Y40-nya. Tampilannya kelihatan clean dan elegan, dan GPU-nya juga jadi makin stand out karena kita pasang secara vertikal. Kelihatannya tuh jadi makin penuh aja gitu cuy PC-nya. Overall, menurut gue secara looks PC ini keren banget sih. Buat performance-nya juga PC ini udah sangat capable banget buat jalanin game-game AAA settingan mentok kanan di resolusi 1440p ya. Dan untuk editing video 4K juga udah dilibas habis cuy sama PC ini. Untuk total budget dari rakitan PC kali ini ada di angka 38 jutaan ya cuy. Bisa banget kalian press ke 30 jutaan kecil kalau tampilan atau looks PC bukan concern kalian ya. Tinggal ubah aja cooler, casing, dan fan-nya pakai brand-brand yang lebih affordable. Oke, gitu dulu aja buat video gua kali ini. Tulis komentar kalian tentang rakitan PC kali ini atau tentang perkembangan dunia perpisian di kolom komentar ya cuy, biar ngobrol-ngobrol kita. Jangan lupa juga buat subscribe ke channel gue biar gak ketinggalan video-video gue yang selanjutnya. Thank you buat kalian semua yang udah nonton video ini, and I'll see you guys on the next video. Ciao!